Salam kerahiman. Hari ini 17 Desember kita akan baca dari 597 dan 608. Kita mulai ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 597. Pada suatu hari sesudah misa, aku tiba-tiba melihat Bapa pengakuanku merayakan misa di gereja Santo Mikael. Di depan gambar Bunda Allah. Waktu itu sampai pada persiapan persembahan, aku melihat bayi Yesus menempel padanya seolah-olah melarikan diri dari sesuatu dan mencari perlindungan kepada ibunya. Tetapi ketika sampai pada komuni kudus, ia menghilang seperti biasa. Tiba-tiba aku melihat Bunda Kudus yang melindungi dia dengan mantelnya dan berkata, "Jangan takut putraku." Ia masih mengatakan sesuatu yang lain yang tidak dapat ku dengar. 608, 2 Februari 1936. Pada pagi hari ketika bel membangunkan, aku sedemikian dikuasai oleh rasa kantuk yang tidak dapat kuusir. Sehingga aku melompat ke dalam air dingin dan sesudah 2 menit rasa kantuk itu lenyap. Ketika aku datang untuk meditasi, seonggok pikiran yang kacau mengerubuti kepalaku. Sedemikian banyak sehingga aku harus bergulat selama seluruh acara meditasi. Hal yang sama terjadi selama aku berdoa. Tetapi ketika misa mulai, suatu keheningan dan sukacita yang luar biasa memenuhi hatiku. Baru kemudian aku melihat Bunda tersuci bersama bayi Yesus dan orang tua yang kudus berdiri di belakang mereka. Bunda tersuci berkata kepadaku, "Inilah hartaku yang paling bernilai." Dan ia menyodorkan bayi Yesus kepadaku. Ketika aku menerima bayi Yesus dengan tanganku, Bunda Allah dan Santo Yusuf menghilang. Aku ditinggalkan sendirian bersama bayi Yesus. 597. Sesudah misa, aku melihat ya. Melihat di sini bukan melihat secara fisik, tapi dia ada penglihatan. Bapak pengakuanku yaitu Pastor Sopotsko merayakan misa di gereja Santo Mikael. Itu ada di Vilnius. Di hadapan gambar Bunda Allah. Sampai pada persiapan persembahan, Suster Faustina melihat bayi Yesus menempel pada Bunda Maria seolah melarikan diri dari sesuatu dan mencari perlindungan. Anak kecil ya, kalau mengalami sesuatu ketakutan, pasti dia cari mamahnya. Pasti dia berlindung di balik mamahnya. Pasti dia mencari perlindungan dan pasti dia mencari ibunya yang pasti dia yakin akan melindungi dia. Hal ini pun bisa kita lakukan. Kita sebagai anak-anaknya Maria, kita boleh datang padanya, kita minta perlindungannya, minta kasihnya, minta pelukannya, minta doanya. Ya, kita bisa datang pada Bunda Maria. Sampai komuni kudus. Jadi itu penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina sebelum persembahan. Dan sampai pada komuni kudus, ia menghilang seperti biasa. Gambaran bayi Yesus itu menghilang seperti biasa. Karena pada waktu mau komuni kudus dia sudah jadi hosti, dikurbankan untuk kita semua. Tiba-tiba Suster Faustina melihat Bunda Kudus yang melindungi dia dengan mantelnya dan berkata, melihat Bunda Maria melindungi Yesus dengan mantelnya ya. Dan berkata, karena bayi Yesus, kanak-kanak Yesus itu bayi kecil yang gak berdaya, yang gak bisa apa-apa. Dia hanya satu kebutuhannya yaitu perlindungan. Dan dikatakan oleh Bunda Maria, jangan takut putraku. Kata-kata ini pun berlaku buat kita semua. Kalau kita tahu Bunda Maria itu adalah ibu kita semua yang diberikan oleh Yesus untuk kita, maka Bunda Maria bisa berkata juga pada kita semua, jangan takut putraku. Contoh dalam masa sekarang ini ya. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Baru beberapa hari yang lalu, tante saya dari
luar kota ya, dari Jawa Tengah, call saya. Dia bilang, waduh, Jawa Tengah lagi luar biasa COVID-nya ya. Memang sehari sebelumnya saya lihat di TV, laporannya itu terjadi lonjakan yang positif itu yang paling tinggi, 6.000 lebih. Dan 2 daerah yang memberikan kontribusi yang paling banyak, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Dan tante saya ini ada di Jawa Tengah. Waduh, luar biasa. Dia bilang tetangga dia kena COVID. Sebelah rumah dia kena COVID. Jadi kayaknya udah semakin dekat ya, semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya bilang, tante kalau gitu di rumah aja. Dia bilang, nggak bisa juga. Kalau kita sekian bulan di rumah aja juga banyak yang stres. Jadi dia bilang dia tetap berusaha untuk menyegarkan tubuh dia. Dia pagi-pagi pergi ke taman, dia senam-senam, dia menghirup udara segar. Tapi tetap ya, protokol kesehatan dia lakukan dengan pakai masker, berjemur, dan seterusnya. Jadi memang dalam masa sekarang ini banyak sekali orang yang mengalami stres, bahkan sampai ke depresi dengan situasi yang terjadi. Mungkin menurut saya dia nggak bisa menyesuaikan diri ya dengan keadaan yang ada. Nah, inilah saatnya kita datang pada Bunda Maria, minta pertolongan Bunda, minta pertolongan Ibu dari kita-kita semua, karena ibulah yang paling tahu kesulitan anaknya. Dan anak ini bisa bercerita, bisa banyak yang bisa diceritakan kepada Bunda Maria secara terus terang sampai sedetail-detailnya, nggak usah takut. Kita cerita kepada ibu kita sendiri. Kembali lagi, masa yang nggak tentu, nggak pasti. Ini udah hampir 1 tahun ya. Dengan penghasilan yang nggak jelas, mungkin sudah tidak punya penghasilan, dengan adanya PHK dan belum tahu kesananya apakah mudah cari pekerjaan lagi, apakah ada yang akan memberi pekerjaan, bagaimana kehidupan kesananya. Belum permasalahan untuk anak-anak. Baru berapa hari yang lalu juga saya dengar ya, ada anak yang bunuh diri. Hanya karena dia nggak bisa ikuti pelajaran dengan sistem online. Nah, inilah perlu perhatian dari orang tua. Pada waktu di rumah saja perhatikanlah anggota keluarga masing-masing. Jangan sibuk sendiri-sendiri di luar. Jangan fokus ke diri sendiri. Waduh, saya stres, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Jangan. Coba ini saatnya kita memperhatikan anggota keluarga kita. Jadi ada satu pesan hari ini dari Bunda Maria. Jangan takut, putraku. 608 itu terjadi 2 Februari 1936. Pada pagi hari, bel membangunkan dia ya. Tapi Suster Faustina bilang dia dikuasai rasa kantuk yang luar biasa. Wajar ya, kita juga pernah mengalami hal tersebut. Kita mau bangun pagi, kita punya rencana nyalain alarm, tapi yang terjadi alarm dimatiin lagi dan tidur lagi karena masih ngantuk. Di sini Suster Faustina memberikan satu contoh, harus lawan rasa kantuk itu. Jangan memanjakan diri. Dengan cara apa? Dengan cara dia nyemplung ke air dingin, dikatakan ya, masuk ke dalam air dingin selama 2 menit supaya rasa kantuknya hilang. Saya kalau nyetir mobil juga, kalau siang-siang, kalau keluar kota ya, datang tuh rasa kantuk itu datang. Apa yang harus dihadapi? Apa yang harus dilakukan? Pejet-pejet tangan ya, pukul-pukul, nyanyi-nyanyi, tapi kantuknya bisa terus datang. Solusi yang saya lakukan adalah saya minta teman saya telepon saya. Ya. Telepon, ngomong-ngomong di HP, itu yang menghilangkan rasa kantuk saya. Jadi memang harus dilawan, karena kalau enggak membahayakan, bahaya buat diri sendiri, bahaya buat orang lain juga. Dan di sini Suster Faustina punya tekad, punya rencana, dia enggak mau kalah dari rasa kantuk, maka dia masuk ke dalam air selama 2 menit. Ketika aku datang untuk meditasi, ada pikiran yang kacau memenuhi kepalaku sedemikian banyak sehingga aku harus bergulat selama acara meditasi tersebut. Jadi kalau buat Bapak Ibu juga yang melakukan meditasi dan pas hari itu nggak bisa meditasi, bukan berarti besok-besok nggak usah lakukan lagi.
Suster Faustina pun alami. Selama masa meditasi dia bergulat dengan pikiran-pikiran yang ganggu dia datang lagi. Waktu dia berdoa juga dia mengalami hal tersebut ya. Jadi dalam meditasi kan kita melakukan persiapan. Itu pun diganggu. Sudah masuk ke dalam doa pun tetap mengalami gangguan. Tapi waktu misa mulai, jadi apa yang menjadi halangan itu ada stopnya, ada selesainya. Jadi itu pun sifatnya sementara. Karena begitu misa mulai, suatu keheningan dan sukacita memenuhi hatiku. Kemudian aku melihat Bunda tersuci bersama bayi Yesus dan orang tua yang kudus. Kalau yang dimaksud di sini adalah Santo Yosef yang berdiri di belakang mereka. Inilah hartaku yang paling bernilai, kata Bunda Maria sambil menyodorkan bayi Yesus. Bunda Maria juga memberikan Yesus kepada kita semua. Dia yang mengandung selama 9 bulan dan Bunda Maria yang melahirkan Yesus, yang melahirkan penyelamat, yang membuat Yesus bisa lahir ke dunia melalui Bunda Maria. Sehingga di sini dikatakan, inilah hartaku yang paling bernilai dari seluruh yang ada. Bunda Maria memberikan hartanya yang paling bernilai kepada Santa Faustina, kepada anaknya. Begitu pula kepada kita semua. Dia mengandung Yesus, dia memberikan Yesus kepada kita semua sebagai hartanya yang paling berharga, yang paling bernilai. Ketika aku menerima bayi Yesus, Bunda Allah dan Santo Yosef menghilang. Aku hanya bersama dengan bayi Yesus. Jadi dalam hal ini Bunda Maria sebagai pengantara yang mengantar Yesus kepada kita semua. Bunda Maria memberikan hartanya yang paling bernilai. Apa saja dia beri. Kita ya sebagai ibu, atau saya juga punya ibu, kita semua punya ibu. Pasti ibu itu punya sifat yang ingin membahagiakan anak-anaknya. Dia punya apa aja dia berikan kepada anaknya. Biar saya nggak punya, asal anak saya punya. Ya. Jadi dalam hal ini Bunda Maria juga memberikan contoh kepada kita semua ibu-ibu. Kasihilah anakmu, berikanlah yang bernilai, yang berharga, yang paling baik kepada anak-anakmu. Dia berikan yang terbaik. Kalau kita kepada Bunda Maria, kita datang padanya, kita minta dan dia pasti berikan. Dan kalau saya sudah menerima harta yang paling bernilai yang diberikan oleh Bunda Maria, yaitu Yesus Kristus, maka kita nggak perlu khawatir hal lainnya. Kita nggak perlu takut, nggak perlu mempermasalahkan masa depan. Kita sudah punya yang paling bernilai, kita punya Yesus yang akan membimbing kita, menuntun kita. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita nggak perlu khawatir apa-apa lagi. Baik, itu aja untuk hari ini ya. Kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas Bunda Maria yang Kau berikan kepada kami sebagai Bunda kami semua. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria bahwa dia memberikan hartanya yang paling bernilai kepada Suster Faustina, yaitu Yesus putranya. Dia juga sebagai Bunda kami memberikan yang terbaik, yang bernilai untuk kami semua, yaitu Yesus. Kami sudah punya Yesus, kami sudah tidak perlu khawatir apapun akan masa depan kami. Kami mau serahkan seluruh masa depan kami ke dalam tuntunan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.